Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Anak-anak ustadz yang saleh dan salehah bertemu kembali di pelajaran Al-Islam As-Sahih. Taib, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman, ya. Pelajaran bab yang kelima. Baik, apa itu iman? Perumpamaan iman itu seperti sebuah pohon. Akarnya menancap kokoh dan kuat ke dalam tanah. Ranting-rantingnya menjulang ke langit. Pertumbuhannya berkesinambungan dan buah-buahnya yang manis senantiasa ada di setiap waktu dan musim untuk memberikan berbagai macam manfaat dan hasil yang baik bagi pemiliknya maupun orang lain. Itulah perumpamaan tentang iman. Akarnya yang kokoh menancap ke dalam tanah adalah keikhlasan. Ranting yang menjulang ke langit adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buahnya yang manis adalah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, pohon iman itu berbeda-beda. Ya, pohon iman itu berbeda-beda. Setiap muslim dengan muslim lainnya berbeda-beda. Tergantung ilmu yang menyinarinya. Tergantung ilmu yang menyiraminya dan amal soleh yang menyuburkannya. Maka marilah kita rawat pohon iman kita dengan rajin belajar, sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, peduli terhadap teman, dan amalan soleh lainnya. Jangan biarkan pohon iman kita gersang. Maka senantiasa pupuklah pohon iman kita, siramilah dengan ilmu dan amal soleh. Maka Allah akan memberikan keimanan yang kuat kepada kita. Tapi pembahasan kita berikutnya adalah tentang makna iman. Iman secara bahasa artinya percaya, yakin, membenarkan. Adapun iman secara istilah artinya adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Iman dapat bertambah dan dapat juga berkurang. Iman terkadang naik, terkadang turun. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang salaf, apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut bertambahnya keimanan pada diri kita. Dan tetapi bila kita lalai dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut berkurangnya keimanan. Iman naik dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang atau turun karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Tapi pembahasan yang berikutnya adalah tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6, yaitu kita beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib
walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabin wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Adapun dalil takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan, khalaqnahu, kami ciptakannya, biqadar, dengan takdir. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Maka barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 ini, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah di neraka. Wal iyadzubillah. Type berikutnya adalah iman itu memiliki beberapa cabang. Iman itu memiliki 60 cabang atau lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu ada cabang dari iman. Taib, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.